Kan kemudian itu adalah pencipta, tetapi pencipta kitalah yang harus menyatakan dirinya bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian ketika Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, maka kemudian yang menjadi dasar pijakan keimanan kita dalam hidup ini adalah dari mana informasinya dan bagaimana cara kita mengimani sang pencipta ini. Al-Quran menerangkan dalam surah Az-Zumar ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakila atau wakilu. Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu tersebut. Artinya, poin pertama di dalam pengajaran ajaran agama Islam adalah mengimani bahwa ada esensi pencipta langit dan bumi. Artinya, Islam tidak mengajarkan menjadi ateis. Tetapi Islam mengajarkan bagaimana kemudian bertuhan. Badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu waladu walam takul sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak memiliki teman. Dia tidak memiliki sohib, qarib. Dia pencipta segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, lalu kemudian esensi ini, pencipta ini diimani oleh umat Islam dengan konsep Zalikumullahu Rabbukum. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Lalu dikatakan Khaliqu kulli syai' fa'budu. Pencipta segala sesuatu, maka perintahnya kemudian sembahlah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakila. Dialah yang memelihara segala sesuatu. Jadi ketika ada perintah di dalam ajaran agama Islam yang menyatakan demikian itu adalah Allah Tuhanmu. Dzalikumullahu Rabbukum. Siapa dia Tuhanmu itu? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia itu kenapa? Khaliqu kulli syai'. Dia pencipta segala sesuatu. Lalu setelah mengetahui dia adalah pencipta segala sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Fa'budu. Perintahnya menyembah hanya kepada Allah. Jadi ketika kita sudah naik level bertuhan, kemudian Tuhan itu kita tahu tidak ada Tuhan selain dia, dia pencipta langit dan bumi, maka esensi apa? Maka perilaku selanjutnya sebagai ciptaan adalah fa'budu, perintah untuk menyembah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi Islam mengajarkan di atas bumi ini dan di alam semesta ini ada esensi pencipta. Siapapun pencipta itu, umat Islam diajarkan menyembah kepada hakikat daripada pencipta ini. Nah, lalu bagaimana tipikal pencipta ini? Apakah kemudian dia itu memiliki sekutu? Al-Quran menerangkan wa yusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa huwa yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia. Artinya gini, ketika umat Islam itu memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu khaliqu kulli syai' fa'budu, mengetahui bahwa dialah esensi pencipta segala sesuatu, maka disembah. Ketika umat Islam menyembah, tidak boleh kemudian menyekutukannya dengan makhluk, dengan ciptaan. Nah, lalu bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu itu? Subhanallah, Islam mengajarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu bi izni ya'lamu ma bi izni. Ya. Jadi jelas di dalam Al-Qur'an menerangkan
kepada umat Islam bahwa esensi yang telah menciptakan langit dan bumi itulah yang wajib hukumnya disembah. Makanya umat Islam itu ketika dia takbir dalam ibadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tidaklah kemudian di dalam penyembahan roh dan kebenarannya umat Islam itu tidak boleh kemudian berimajinasi tentang sosok yang dia sembah. Gak boleh dia menghadirkan sosok. Misalnya menghadirkan sebuah lafaz. Alif, lam, lam, ha. Gak boleh. Atau menghadirkan Ka'bah. Gak boleh. Atau dia menghadirkan hamparan langit atau hamparan pun. Gak boleh. Lalu apa yang kemudian dihadirkan oleh umat Islam ketika dia salat? Allahu Akbar. Yang dihadirkan adalah kesadaran bahwa sedang berhadapan dengan pemilik langit dan bumi yang tidak bisa terlihat, tetapi dia melihat. Jadi ketika salat, kita menyadari bahwa kita sedang dimonitoring oleh pencipta. Namun kita tidak mampu melihat pencipta kita, layaknya meja tidak mampu melihat tuannya atau si pembuat kayunya. Demikian sementara, itulah Allah yang kami sembah, pencipta langit dan bumi, yang kemudian tidak bisa kami visualkan dengan benda atau apapun itu yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan di dalam beriman atau dalam beribadah. Misalnya Tuhan kita berupa makhluk dengan kondisi begini, itu nggak bisa dalam Islam. Al-Quran menerangkan bahwa hakikat Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Demikian sementara. Silakan Adinda. Oke, terima kasih Gurunda atas statementnya. Itu wah, mantap sekali itu Gurunda kita. Untuk masuk ke mode berikutnya ya, kita masuk ke mode battle aja, gimana langsung? Kedua narasumber. Nanti kalau bila tidak kondusif baru saya netralkan lagi. Silakan kedua narasumber, kita masuk ke mode battle aja ya. Saya ikut aja, saya ikut. Bang Meme, Bos? Ya. Boleh. Mode battle aja ya. Langsung silakan untuk kedua narasumber. Berikan argumennya terbaik yang masing-masing. Silakan. Waktu dan tempat untuk kedua narasumber. Silakan. Langsung bertanya atau gimana? Boleh. Masuk ke mode battle ini. Ya. Iya, boleh. Iya. Di dalam Al-Qur'an di Al-Qur'an di Al-A'raf ayat 54 itu wawasan sungguh Tuhanmu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dalam Al-A'raf ayat berapa? Al-A'raf 54. 54. Baik. Ya. Di sini mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Baik. Firman ini diturunkan pada zaman Muhammad. Ketika Muhammad mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta. Ketika sang pencipta mengklaim bahwasan dia telah menciptakan alam semesta kepada Muhammad, ekstensi apa yang sudah dibuat kepada Muhammad sehingga meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan ya benar-benar saya ini telah menciptakan alam semesta. Kenapa saya harus bertanya seperti ini? Karena iya, Al-Quran diturunkan pada zaman Muhammad yaitu tahun 600 Masehi. Ribuan tahun ataupun jutaan tahun sebelum kedatangan Al-Quran itu alam semesta ini sudah ada serta seluruh isinya. Lalu untuk membuktikan kebenaran bahwasan Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan alam semesta ini dengan cara apa? Tuhan membuktikan kepada ciptaannya untuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan benar loh. Apa yang saya katakan atau apa yang saya sampaikan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Muhammad bahwasan akulah pencipta alam semesta ini benar-benar dengan cara apa Tuhan membuktikan kepada ciptaannya untuk meyakinkan ya benar-benar bahwa Tuhan telah menciptakan alam semesta. Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
terkait dengan apa yang saudara saya pertanyakan ya di dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayam thumma stawa 'alal arsh yaghshil lailin nahar yatlubu hathithah. Jadi situ dikatakan hathithah wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharah bi amri ala lahul khulq wal amr tabarakallah rabbul alamin. Jadi diterangkan di ayat ini bahwa sungguh ini penekanan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini poin yang harus kita pahami.